Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan untuk tetap melaksanakan perkuliahan kita walaupun eh, melalui via video presentasi. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita kebaikan, yang telah menyebarkan kebaikan hingga sampai pada saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya selaku pemakalah akan mempresentasikan hasil makalah saya yang telah disusun dengan judul Ruang Lingkup dan Jenis Tes Bahasa Arab. Baik, uh, pada makalah ini terdapat rumusan masalah yang telah dirancang. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu ruang lingkup mengenai tes, kemudian ada jenis-jenis tes, dan ketiga ada konstruksi menyusun tes. Baik, untuk yang pertama ruang lingkup tes mengenai pengertian tes. Tes berasal dari bahasa Perancis yaitu testum yang berarti piring untuk menyisihkan logam mulia dari material lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Kemudian diadopsi dalam psikologi dan dunia pendidikan untuk menjelaskan sebuah instrumen yang dikembangkan untuk dapat melihat dan mengukur. Kemudian adapun pengertian tes menurut para ahli, yaitu menurut para ahli dan beberapa lembaga, yaitu menurut Collegate yang ada pada tulisan Yoga Budi Bakti, bahwa tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kelompok atau individu dari segi kemampuan, keterampilan, pengetahuan, intelijensia, dan atau bakat. Kemudian menurut Amir Dain Indrakusuma yang ditulis di bukunya yaitu Evaluasi Pendidikan, mengatakan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data dan keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwa tes adalah merupakan alat yang digunakan di dunia pendidikan untuk menilai, mengukur, dan mengamati kemampuan peserta didik terhadap pembelajaran pada saat tes dilaksanakan. Pendidik akan menilai aspek-aspek seperti kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik, keterampilan. Kemudian fungsi tes. Yang pertama ada meningkatkan objektivitas pengamatan pendidik. Dengan melakukan tes, pendidik dapat mengamati peserta didik baik dari segi pengetahuan, segi sikap yang telah disebutkan tadi, dan begitu pula juga dari segi psikomotoriknya. Kemudian dapat membuat siswa bertingkah laku dalam situasi yang relatif terkontrol. Apabila dilakukan tes, peserta didik akan merasa diawasi dan akan melakukan segala perbuatan-perbuatan yang hendaknya akan mendapatkan penilaian yang bagus. Kemudian dapat mengukur sampel kemampuan siswa seperti yang disebutkan tadi pengertian tes. Kemudian data hasil dapat dijadikan bahan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil belajar dengan tujuan pembelajar
dan tolak ukurnya. Sebagaimana seorang pendidik sudah pasti memiliki tujuan pembelajaran, memiliki tolak ukur. Kemudian dengan adanya tes ini kita dapat mengukur kemampuan peserta didik apakah telah menguasai pembelajaran atau belum. Kemudian tes dapat mengungkap aspek-aspek perilaku yang tak dapat dilihat. Misalnya pada saat pelaksanaan tes psikomotorik, di situ peserta didik akan diamati gerak-geriknya ataupun kepribadiannya ataupun cara peserta didik merespon apa yang diperintahkan kepada pendidik. Kemudian tes dapat mendeteksi karakteristik dan komponen-komponen perilaku. Kemudian ada data hasil tes dapat digunakan untuk meramalkan perilaku atau prestasi mendatang. Jadi dengan hasil tes yang telah diperoleh, pendidik dapat bisa mengira-ngira atau memprediksikan prestasi-prestasi apa saja yang akan didapatkan peserta didik ini. Kemudian hasil tes merupakan data balik tentang keberhasilan program pengajaran dan informasi untuk pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria tes yang baik. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dimasukkan pada tes agar tes tersebut dikatakan baik. Yang pertama ada valid. Soal dikatakan valid bila dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas soal dapat dilihat dari kesesuaian soal dengan tujuan instruksional khusus dan tujuan pengukuran yang telah ditetapkan. Validitas dapat pula dilihat dari kemampuan memprediksi prestasi di masa depan yang akan datang. Jadi valid adanya validitas sebuah soal itu seperti yang dikatakan tadi harus sesuai dengan tujuan instruksional dan tujuan pengukuran yang telah ditetapkan. Misalnya saja pada tes bahasa Arab, peserta didik diberikan tes mengenai nahu dan sorof. Maka pengukurannya yaitu peserta didik harus mengetahui, dapat menguasai tentang nahu sorof, misalnya saja pada bagian marfu. Kemudian ada relevan. Tes yang relevan mengandung soal-soal yang dapat mengukur kemampuan belajar sesuai dengan tingkat kemampuan yang ditetapkan dalam indikator pencapaian hasil belajar, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bila kompetensi dasar dan indikator bertujuan mengungkapkan ranah afektif, pertanyaan soal harus pula mengarah ke sikap dan seterusnya. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi, apabila kompetensi dasar indikator bertujuan untuk mengungkapkan ranah afektif, pertanyaan soal harus pula mengarah ke sikap. Jadi tes yang penilaian yang diberikan kepada pendidik kepada peserta didik sudah semestinya ranahnya itu pada sikap, kepribadian, tingkah laku. Kemudian ada spesifik. Soal harus direncanakan dengan sedemikian rupa agar jawabannya pasti dan tidak menimbulkan spekulasi dalam memberikan jawaban. Harus spesifik maksud dari soal ini, apalagi pada saat soal-soal yang ditulis. Ada jenis soal yang ditulis yang mungkin saja akan terjadi pemahaman yang ambigu, sehingga pendidik juga harus membuat soal yang spesifik dan tidak terlalu membingungkan.
Kemudian kesulitan. Soal yang tidak disusun dengan baik akan menimbulkan kesulitan pada peserta didik dalam memahami. Pembuatan soal juga harus memperhatikan materi yang digunakan karena harus sesuai kesulitan soal berdasarkan tingkat pelajaran peserta didik. Jadi pembuatan soal harus sesuai dengan tingkat pembelajaran peserta didik. Misalnya untuk kelas 1 SMA pendidikan bahasa Arabnya seperti apa, kemudian kelas 2 SMA pembelajaran bahasa Arabnya seperti apa, kelas 3 pun seperti itu. Jadi harus sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kemudian ada representatif. Soal tes sebaiknya dikembangkan dari satuan materi yang jelas cakupannya dan bersifat komprehensif. Dalam pengertian materi, tes harus mencakup seluruh materi pengajaran. Untuk itu, seluruh pokok bahasan idealnya harus terwakili dalam soal tes. Syarat ini akan dapat mengurangi error terhadap hasil pengukuran. Misalnya pada saat pelaksanaan ujian ulangan harian atau ulangan semester, misalnya tes ini mengenai mufradat yang mufradat tentang kekeluargaan. Jadi tentang kekeluargaan ini materinya juga harus setiap soal yang diberikan harus mewakili mengenai mufradat tentang kekeluargaan ini. Misalnya, kemudian seimbang. Dalam proses pendidik akan tahu persis bahwa setiap pokok bahasan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Soal tes dikatakan seimbang bila pokok bahasan yang terpenting mendapat porsi yang paling terbanyak dalam soal. Kalau dalam keadaan terpaksa hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka keseimbangan dapat dicapai dengan memberikan bobot yang berbeda pada pokok bahasan yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Setiap pembahasan memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Pada saat tiba pelaksanaan ulangan, pendidik harus membedakan yang mana materi yang sulit dan mana harus membedakan dan mengetahuinya mana soal yang sulit yang kemungkinan apabila dijawab benar penilaiannya akan lebih banyak, yang mana juga soal yang bisa dikatakan menengah tingkat kesulitannya, sehingga yang dianggap penting juga dijadikan soal yang porsi terbanyak, kemudian yang dianggap menengah bisa menjadi selingan atau bisa menjadikan soal tersebut sebagai pembantu nilai. Kemudian ada sensitif. Syarat ini berkaitan dengan erat mengenai soal. Butir tes yang baik harus memiliki sensitivitas untuk membedakan peserta didik yang benar-benar menguasai materi dan dengan tidak. Hal ini tidak akan tercapai bila soal terlalu sulit sehingga peserta didik tidak dapat menjawabnya, ataupun soal terlalu mudah sehingga peserta didik juga merasa tidak ada tantangan pada soal ini. Jadi harus seperti yang tadi ada kesinambungan seimbang dengan sensitif. Soalnya harus seimbang, yang mudah dan yang sulit, sehingga peserta didik juga punya usaha untuk menyelesaikannya dan punya usaha untuk belajar. Kemudian ada fair. Tes hasil ujian hendaklah harus bersifat terbuka dalam pengertian tidak mengandung jebakan, jelas cakupan materinya, kejelasan norma yang dipakai serta kriteria keberhasilannya. Dalam pelaksanaan objektif tidak merugikan kelompok tertentu. Atau bisa dikatakan
fair atau bisa dikatakan jelas cakupan materinya. Kemudian ada praktis dalam pengertian bahwa tes tidak sulit untuk dilaksanakan dilihat dari segi pembiayaan maupun pelaksanaannya. Tes yang baik harus efisien dan mudah untuk. Kemudian ada jenis tes. Jenis tes yang digunakan, yang dipergunakan pada dunia pendidikan ada tiga, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Kemudian jenis tes tertulis ini pula terbagi menjadi dua, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes subjektif itu tes uraian. Kemudian tes objektif adalah seperangkat tes atau alat ukur yang setiap butirnya menuntut jawaban memilih, yang terdiri dari butir tes bentuk jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. Jadi ada jawaban singkat, benar salah atau true false, ada matching atau menjodohkan, kemudian ada multiple choice, pilihan ganda. Kemudian untuk tes uraian atau subjektif adalah bentuk tes yang memerlukan jawaban berupa uraian atau tertulis, ya, atau bisa dikatakan tes-tes yang seperti esai, tes-tes yang membutuhkan penjelasan tapi ditulis, itu disebut tes uraian. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa tes tertulis, tes objektif itu terdapat beberapa tes-tes lagi, yaitu seperti pilihan ganda. Pilihan ganda yaitu bentuk tes yang mempunyai sebuah pernyataan atau pertanyaan, beberapa kemungkinan jawaban untuk dipilih. Sebagaimana kita ketahui, tes pilihan ganda itu ditulis soalnya, kemudian ada beberapa pilihan-pilihan yang menjadi jawaban pada pertanyaan tersebut. Tes pilihan ganda ini ada yang berupa 4 pilihan, ada juga yang 5 pilihan. Kalau untuk pendidikan bahasa Arab sendiri sudah sering digunakan untuk tes pilihan ganda ini, baik di ujian akhir, ulangan akhir, rata-rata menggunakan tes pilihan ganda, yaitu tes pilihan ganda memiliki karakteristik yang baik untuk suatu alat pengukur hasil belajar siswa peserta didik. Karakter yang baik tersebut yaitu lebih fleksibel dalam implementasi, evaluasi, dan efektif untuk mengukur tercapai tidaknya tujuan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, jenis tes pilihan ganda yang dikonstruksi dengan intensif dapat mencakup hampir seluruh bahan pelajaran yang diberikan oleh pendidik di kelas. Kemudian yang ketiga, jenis tes pilihan ganda adalah tepat untuk mengukur kemampuan intelektual atau kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan kunci jawaban yang sudah dipersiapkan secara terpisah, jawaban peserta didik ketika dikoreksi akan lebih mudah. Kemudian yang kelima, yaitu hasil jawaban peserta didik diperoleh dari tes pilihan ganda dapat dikoreksi bersama, baik oleh bersama peserta didik maupun pendidik dengan situasi yang lebih kondusif. Kemudian keunggulan yang terakhir yaitu jenis tes pilihan ganda yang telah dibuat terpisah antara lembar soal dan lembar jawaban dapat dipakai secara berulang-ulang. Setelah disebutkan tadi keunggulan-keunggulan pilihan ganda, jenis-jenis tes pun juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, untuk kelemahan tes pilihan ganda, konstruksi jenis tes pilihan ganda lebih sulit serta membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan penyusunan jenis tes bentuk objektif lainnya. Jadi tes pilihan ganda ini untuk penyusunannya lumayan memakan waktu karena harus mempersiapkan pilihan-pilihan atau jawaban-jawaban lainnya. Misalnya untuk nomor 1 kita menggunakan 5 jawaban, jadi kita juga harus memutar otak atau mencari lagi jawaban-jawaban yang untuk menjadi pilihan.
Dan jawabannya juga harus tidak boleh tidak boleh yang mudah. Kita mencari jawaban yang bisa setidaknya membuat peserta didik untuk berpikir pada jawaban ini. Kemudian yang terakhir yaitu tidak semua pendidik senang menggunakan jenis pilihan ganda untuk mengukur hasil pembelajaran yang telah diberikan. Entah itu karena pilihan ganda ini lumayan sulit dibuat, atau juga mungkin karena pendidik ingin peserta didik menjawab soal menggunakan pemahaman pendapat, sehingga bisa saja pendidik menggunakan tes-tes jenis lainnya. Kemudian yang kedua, tes tertulis objektif, yaitu jawaban singkat. Menurut Desi Febi, Ronita, dan Gianto, bahwa jenis tes jawaban singkat adalah tes yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat berupa kata, frase, nama tempat, nama tokoh, lambang, atau kalimat yang sudah pasti. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab, misalnya Malukatul Arabiyah, rumah. Apa bahasa Arabnya? Rumah. Atau Malukatul Indonesia, mirwaha. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu jawabannya sudah pasti, jawabannya tidak kedua, jawabannya tidak mungkin jawabannya tidak mungkin ada 2, 3, karena memiliki jawaban-jawaban yang singkat tapi pasti. Kemudian keunggulan jenis tes jawaban singkat yaitu peserta didik harus memberikan jawaban secara tertulis. Kemudian mengurangi kemungkinan adanya siswa yang menebak dalam menjawab soal. Kemudian yang ketiga, peserta didik dituntut untuk mengingat sesuatu atau melakukan hitungan. Kemudian kelemahan jenis tes jawaban singkat yaitu yang pertama, sangat sukar untuk mengukur hasil pembelajaran yang sangat kompleks. Jadi misalnya terdapat pembelajaran yang lumayan kompleks dengan pertanyaan-pertanyaan atau tes-tes jawaban singkat, pendidik lumayan sulit memberikan penilaian kepada peserta didik. Kemudian adanya kesukaran dalam pemberian skor. Dan yang ketiga, adanya kemungkinan kesalahan penulis. Kemudian yang ketiga, jenis tes tertulis objektif yaitu benar salah atau true false. Yaitu jenis tes true false adalah jenis tes yang pertanyaan tidak meragukan, tidak mengandung kata-kata yang bersifat relatif seperti selalu, kadang-kadang, atau jarang, dan tidak mengandung pernyataan bersifat relatif negatif ganda. Misalnya, bukan, tidak, bukan, tanpa, dan tidak asosial. Tes bentuk ini menghendaki peserta didik menjawab benar apabila jawabannya dibenarkan, kemudian salah apabila jawabannya salah. Jadi misalnya pada pembelajaran bahasa Arab, misalnya, apakah benar mubtada khobar itu mubtada khobar itu dinasab, benar atau salah? Nah, nanti peserta didik bisa memilih benar jika memang benar dan salah jika memang salah. Untuk keunggulan jenis tes true false, yaitu yang pertama, jenis tes benar salah memiliki karakteristik yang menguntungkan, yaitu mudah dan cepat dalam penilaian. Kemudian untuk yang kedua, untuk jenis tes benar salah dikonstruksi secara cermat, membawa implikasi kepada peserta didik, yaitu waktu mengerjakan soal lebih cepat diselesaikan.
Kemudian yang ketiga, seperti bentuk tes objektif lainnya, jenis tes benar salah hasil akhir penilaian dapat menjadi objektif. Kemudian yang keempat, dibanding dengan bentuk tes objektif lainnya, pekerjaan penyusunan soal yang digunakan dalam tes ini relatif lebih mudah. Yang kelima, yaitu tergantung pada tujuan evaluasi. Jenis tes benar salah mencakup materi bahan pembelajaran yang luas. Kemudian yang terakhir yaitu tes yang direncanakan dengan menggunakan daftar jawaban terpisah dapat digunakan secara berulang-ulang. Adapun kelemahan jenis tes benar salah yaitu pertama, mengonstruksi jenis tes benar salah pada umumnya diperlukan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan pembuatan tes esai. Pembuatannya mudah namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua, penggunaan pertanyaan alternatif lebih memungkinkan peserta didik mengira-ngira jawabannya. Kemudian yang ketiga, tanpa memperhatikan teori ITBS, teori benar salah, tanpa menguasai teori benar salah, dirasa pendidik lumayan sulit untuk menyusun jenis tes benar salah ini. Kemudian yang keempat, jenis tes benar salah kurang dapat membedakan peserta didik yang menguasai materi dan yang kurang menguasai. Ini berarti jenis tes ini memiliki daya pembeda yang rendah. Kemudian kelemahan benar salah yaitu jenis tes ini memiliki reliabilitas yang rendah. Kemudian yang kedua, yang ke-6, jika konstruksi kalimat pada jenis tes ini tidak dibuat secara cermat, bisa membingungkan para peserta didik yang dites. Jadi apabila pertanyaannya yang tidak pertanyaannya mungkin mengandung ambigu atau pertanyaannya yang berbelit-belit, jadi peserta didik bisa saja tidak memahami apa maksud dari pertanyaan atau tes ini. Kemudian yang ke 7 yaitu jenis tes benar salah lebih tepat untuk mengungkapkan ingatan. Jadi tes ini bisa dilakukan pada saat pembukaan pembelajaran. Misalnya saja untuk mengingat pembelajaran yang lalu, maka tes benar salah ini bisa digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu banyak persoalan dalam materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik kurang tepat apabila dinyatakan hanya dengan kemungkinan. Yang kemungkinannya itu hanya dua, benar dan salah. Kemudian yaitu ada jenis tes menjodohkan atau matching peserta didik. Pada tes ini, peserta didik diminta untuk merespon setiap soal dengan cara menjodohkan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu kelompok pertanyaan maupun kelompok jawaban. Harus terdiri dari hal-hal yang sejenis. Tapi bisa juga pada pembelajaran bahasa Arab ini bisa digunakan untuk melatih mufradat peserta didik. Jadi misalnya untuk bagian pertanyaan yaitu bahasa Indonesia, kemudian untuk jawaban bahasa Arabnya, terjemahannya. Untuk butir pertanyaan atau untuk butir soal harus lebih sedikit dibanding dengan butir jawaban. Hal ini diperuntukkan agar peserta didik juga tidak asal matching, tidak asal menjodohkan. Jadi peserta didik mampu benar-benar diukur kemampuan mufradatnya. Kemudian jenis tes tertulis bentuk uraian atau subjektif. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa bentuk tes uraian yaitu butir soalnya memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang pasti sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Jadi untuk
eh, uraian objektif ini jawabannya memiliki rumusan-rumusan tersendiri dengan jawaban-jawaban pasti. Misalnya untuk eh, pengertian pengertian eh, kana wa akhwatuha, pengertian kana, atau sebutkan kana wa akhwatuha, atau eh, sebutkan dan jelaskan dan sebutkan dan jelaskan kana wa akhwatuha. Nah, itu merupakan tes-tes uraian yang jawabannya objektif, sudah memiliki jawaban yang pasti. Kemudian yang kedua, bentuk tes uraian non objektif. Jadi bentuk tes ini menuntut peserta didik untuk memberikan jawaban berdasarkan pendapat, pikiran, atau pandangan pribadinya. Jadi tes bentuk uraian non objektif ini adalah tes uraian yang dimana penalaran peserta didik akan diuji pada tes ini. Jadi peserta didik akan menulis pendapat-pendapat mengenai suatu hal. Pendapat-pendapat peserta didik ataupun menuangkan pikiran-pikirannya, menuangkan apa yang dia ketahui tentang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang telah disiapkan. Setelah tes tertulis, kemudian ada tes lisan. Tes lisan adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik secara ucap. Kemudian peserta didik akan menjawabnya secara langsung pula. Jadi pendidik akan langsung menanyakan soal mengenai pembelajaran atau pembahasan-pembahasan, kemudian peserta didik akan menjawabnya juga dengan langsung. Misalnya, untuk pembelajaran bahasa Arab, bisa pertanyaannya seperti memberikan kalimat, contoh kalimat, kemudian pendidik menanyakan posisi atau i'rab salah satu kata yang ada di kalimat itu untuk pembelajaran bahasa Arab. Kemudian peserta didik akan menjawabnya pula secara langsung. Kemudian yang terakhir untuk jenis-jenis tes yaitu tes perbuatan. Pada tes ini, peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sebagai indikator pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan psikomotorik. Untuk menilai tes perbuatan, pada umumnya diperlukan format-format pengamatan yang bentuknya sedemikian rupa. Menuliskan hal-hal yang ingin dinilai pendidik. Contohnya pada pembelajaran bahasa Arab, misalnya pendidik ingin menilai muhadasah seorang peserta didik, maka pendidik meminta kepada peserta didik saling berpasangan, kemudian saling bercakap, saling berbicara menggunakan bahasa Arab untuk melatih muhadasah. Jadi dikatakan juga tes perbuatan ini yaitu adanya praktik yang berkaitan dengan pembelajaran. Teknik penilaian pada tes perbuatan yaitu teknik penilaian melalui observasi pengamatan yang tadi dijelaskan, kemudian ada teknik pengamatan melalui wawancara. Untuk teknik pengamatan melalui wawancara ini hampir-hampir sama dengan tes lisan, tapi kembali lagi yang seperti saya katakan, selain untuk saling berpasangan, untuk melatih muhadasah peserta didik, kita juga pendidik bisa langsung mengajak peserta didik menggunakan bahasa Arab. Kemudian pada saat proses muhadasah itu, pada saat proses percakapan langsung menggunakan bahasa Arab,
pendidik juga bisa langsung menilai seperti apa kemampuan muhadasah peserta didik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa sumber yang sudah di beberapa sumber yang sudah dibaca, kemudian kita satukan di makalah, kemudian kita sajikan di kesempatan presentasi ini. Semoga ada manfaat, semoga ada yang bisa diambil dari makalah atau presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.